Hadratul Mukarramin yang saya hormati Bapak Ketua DKM Mushola Baitur Rahman, Bapak Agus Maulana. Gelarnya apa Bagus? Sebelum pernah tahu gelarnya Bagus. Mohon maaf tidak menyebutkan gelar. Yang saya hormati juga ya di sini hadir bendahara, kemudian sekretaris, juga kepala bidang dan kepalanya yang tidak bidang. Saya hormati semuanya. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu dan juga tidak menyebutkan gelar, namun insya Allah tidak mengurangi hormat saya. Juga yang saya hormati kepada seluruh jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, baik yang hadir di musola ini maupun yang bergabung dalam Zoom. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, hingga kita masih dapat menghirup udara segar dalam keadaan sehat walafiat. Kita memasuki tahun 1443 Hijriah. Mudah-mudahan usia kita, waktu yang akan kita gunakan ke depan ini lebih baik di waktu itu usia yang telah lewat. Salawat dan salam kita kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semua sebagai umatnya dan telah bermanfaat dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sudah dibuka oleh Bapak Agus, saya langsung kepada tema saja. Sebelum saya melanjutkan pada pembahasan inti, mari kita dengan membaca ayat Al-Qur'anul Karim surat At-Taubah ayat 36 yang ada hubungannya dengan bulan mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatal syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh. يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Artinya sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasannya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Yang perlu kita garis bawahi atau menjadi fokus perhatian kita sudah saya plot dengan warna merah ya, arba'atun hurum, 4 bulan yang mulia, yang sudah sering kita dengar dan sering dibacakan di mana-mana. Arba'atun, 4 hurum yang haram-haram, yang mulia-mulia. Jamak dari kata haram, hurum. Kitab, kutub, rasul, rusul. Hurumun, ya, jamak dari kata haram. Di antara 4
bulan yang mulia itu 3 diantaranya berurutan, berdampingan, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Yang satu terpisah yaitu bulan Rajab. Bulan ini, bulan-bulan haram, bulan Hijjah ini sudah ada sejak dulu. Malah kalau kita baca tadi ayat ini, fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh. Ini merupakan ketetapan Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Sudah ada bulan-bulan ini dan jumlahnya sudah 12 bulan. Dan bulan mulia ini sudah ada sejak Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Sehingga sebelum datang baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Arab sudah mengenal 12 bulan ini. Dan di antara 12 itu yang 4 adalah haram, mulia-mulia, di mana pada bulan itu maka semua penduduk Arab, warga Arab dari berbagai kabilah, dari berbagai suku itu harus melakukan PPKM. Apa itu PPKM ya? Pembatasan pergerakan itu ya, pergerakan kegiatan masyarakat, di mana tidak boleh melakukan peperangan, tidak boleh melakukan penyerbuan, tidak boleh, bahkan tidak boleh berburu. Berburu hewan pun nggak boleh. Di mana kehidupan mereka di sana di gurun itu kan untuk mempertahankan kehidupannya, untuk mempertahankan eksistensinya itu harus merebut properti orang. Gitu, harus berburu, kalau enggak menyerang siapa kabilah atau suku yang mempunyai properti banyak, punya investasi banyak, punya simpanan air misalnya, punya ini dan itu, ya diserbu. Perang, yang menang ya dia yang berkuasa, ambil hartanya, halal bagi mereka. Itu di zaman itu. Sehingga pada bulan-bulan haram ini, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, ini tidak boleh ada, ini sudah sepakatan umum, sudah menjadi hukum tidak tertulis sejak zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan dihormati oleh semua kabilah. Pada 3 plus Rajab nanti 4, pada 3 bulan yang berturutan ini tidak boleh melakukan kekerasan, harus PPKM di waktu itu. Nah, makanya kemudian dilanjutkan dengan ayat yang berikutnya ini. Nah, ini yang belakangan, beberapa hari belakangan menjadi menghiasi sosial media ya, di mana-mana. Tapi ini mau dibahas nggak nih? Innaman nasi'u ziyadatun fil kufr yudallu bihil ladzina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman liyuwati'u 'iddata ma harrama Allah fayuhillu ma harrama Allah zuyyina lahum su'u a'malihim wallahu la yahdil qaumal kafirin. Sungguhnya mengundur-undurkan bulan haram itu adalah menambah kekafiran. Disesatkan orang-orang yang kafir dengan mengundur-undurkan itu. Mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, agar mereka dapat mempersesuaikan dengan bilangan yang Allah mengharamkannya. Maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Setan menjadikan mereka memandang perbuatan mereka yang buruk itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Gimana, mau dibahas kan nih? Ini di mana-mana emang banyak yang ngutip, mulai di-share di grup-grup WA ya. Mungkin perlu saya jelaskan ya, ini tidak ada tendensi apa-apa. Kita murni mencari ilmu nih ya, dari Al-Qur'an, melalui pemahaman para ahlinya, para ahli tafsir. Nah, di bawah ini saya kutip tafsir tentang ayat yang kita bacakan tadi. Ini saya ambil dari tafsir Marah Labid atau juga tafsir Munir, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Saya coba baca ya, tapi ini agak menyita waktu.
Innaman nasi'u innama ta'khiru hurmati syahrin ila syahrin akhar. An-nasi itu maksudnya mengakhirkan, ya, menarik, mengakhirkan satu bulan haram ke bulan yang lain. Ziyadatun fil kufri itu menambah kekafiran. Ini bagi orang kafir, ya. Jadi orang kafir yang memang dari awal tidak menyembah Allah, tidak mengakui kenabian Rasulullah, tidak mempercayai Al-Quran, ditambah lagi dengan mengundur bulan haram, khususnya bulan Muharram di sini, ini menambah ziyadah, menambah fil kufri, kekufuran mereka. Li'anna dhumma hadzal amal, maksudnya menambah kekufuran ini apa maksudnya? Li'anna dhumma hadzal amal ila al-anwa' al-mutaqaddimah min al-kufri ziyadatun fil kufri. Karena mengumpulkan amal-amal, kegiatan atau perbuatan dari berbagai macam perbuatan yang terdahulu, dari perbuatan kufur. Ziyadah fil kufur itu menambah kekufuran. Mereka yang sudah kufur ditambah lagi mengundur atau mengulur bulan haram, ini menambah kekufuran. Maksudnya mengundur di sini gimana? Ini tadi saya di awal sudah menyinggung, ya, bahwa secara turun-temurun sejak Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, orang Arab sama-sama menghormati bulan haram ini. Nah, kemudian ada 3 bulan haram yang berurutan, sehingga 3 bulan atau 99 hari kurang lebih, atau 90 hari kurang lebih, mereka harus PPKM, kan? Tidak boleh perang, tidak boleh berburu, tidak boleh merebut harta benda kelompok lain, gitu. Di mana perbuatan itu memang, kegiatan itu memang cara mereka bertahan hidup di waktu itu. Di 3 bulan mereka tidak boleh melakukan itu. Sehingga mereka berpikir, ini kalau terus-menerus begini, saya bisa mati kelaparan. Ya, saya kehabisan logistik, gitu kan? Nah, sehingga mereka dari pikiran itu, bulan haram, bulan Muharram, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah mereka sudah nggak kemana-mana. Akhirnya bulan Muharram mereka undur. Seharusnya bulan Muharram masih PPKM, gitu. Mereka bulan Muharram ini keluar, mereka halalkan. Di Muharramnya nanti diundur ke bulan Safar, gitu. Di bulan Muharramnya diundur ke bulan Safar, bulan Muharramnya dihalalkan, nanti bulan Safarnya diharamkan. Nanti di bulan Safar nanti mereka PPKM lagi, gitu. Agar supaya 4 bulan yang mulai itu tetap ada sesuai dengan kesepakatan dari nenek moyang mereka bahwa bulan haram itu 4. Jadi ditukar, gitu loh, bulan haram ke Safar, nanti Safarnya dijadikan bulan haram yang seharusnya dia bulan halal, bulan Safar itu. Nah, itu yang dimaksud dengan an-nasi tadi itu, mengundurkan bulan-bulan haram. Ya. Itu disebut dengan an-nasi tadi. Nah, itu menambah perbuatan seperti itu, menambah kekufuran. Karena di Al-Qur'an kan disebut juga, yas'alunaka 'anil syahril haram. Mereka akan bertanya kepada Muhammad tentang bulan haram. Qul qitalun fihi kabir, gitu kan? Katakanlah bulan haram itu, berperang di bulan haram itu dosa besar. Ya. Di waktu itu, tapi menurut ulama ayat ini kemudian dinasakh, ya. Nanti pembahasan lain itu. Saya lanjutin dulu. Yudhallu bihil ladzina kafaru, disesatkan, ya, orang-orang kafir dengan perbuatan tadi itu. Qara Hafiz Hamzah wal Kasai. Nah, ini masalah bacaan. Jadi kalau Imam Hafiz, Imam Hamzah, Imam Al-Kasai membaca yudhallu. Ada yang baca yadhillu. Bahkan ada juga nanti menurut Abu Amr diriwayatin min thariq Ibnu Muqsim wa Yaqub min al-Ashrah, dari qiraah Ashrah, ada qiraah Sabah, qiraah Ashrah, ya. Bidhamil ya wa kasril dhad, ya-nya didhamain, dhatnya dikasrain, yudhillu. Ada yang baca yudhillu. Bisa sama-sama benar. Jadi kalau kita sudah tahu ilmunya, boleh dibaca yudhallu bihil ladzina kafaru, bisa yadhillu bihil ladzina kafaru, atau yudhillu bihil ladzina kafaru. Secara arti sama. Ini masalah bacaan aja, ya.
Nah, maksudnya ayat yang tadi yudallu tadi, wal ma'na hina idzin yudallu hadza at-ta'khir alladzina kafaru tabi'ihim wal akhidina bi aqwalihim. Jadi perbuatan mereka mengakhirkan bulan haram itu yudallu disesatkan, mereka disesatkan atau mereka menyesatkan orang-orang tabi'ihim yang mengikuti mereka wal akhirina bi aqwalihim, dan orang-orang yang mempercayai omongan mereka, yang mengambil omongan mereka. Nah, jadi pembesar-pembesar orang kafir ya dengan membuat kebijakan mengundurkan bulan haram tadi itu menyesatkan pengikut mereka, anak buahnya yang percaya kepada mereka, mengikuti perkataan mereka. Yuhillunahu aman, mereka menghalalkan tahun di sini maksudnya bulan-bulan dalam satu tahun. Ini menyebutkan secara umum walaupun kasusnya khusus, kasusnya Muharram. Tapi disebutkan aman 1 tahun, maksudnya bulan apa saja yang haram itu nggak boleh diundur-undur, boleh dipindah-pindah. Yuhilluna at-ta'khir aman, mereka menghalalkan akhir tadi, mengakhirkan tahun. Wa huwal 'am alladzi yuriduna ay yuqatilu fil muharram, yaitu tahun yang dimana mereka ingin berperang di bulan Muharram. Ya, tadi itu untuk mempertahankan diri, untuk menambah logistiknya. Jadi bulan Muharram, wah gak usah PPKM, kita keluar aja gitu. Kita perang aja gitu maksudnya ya. Sehingga jadi bulan Muharram seharusnya tidak boleh keluar, dia keluar. Nanti di bulan Safar seharusnya dia di rumah saja, seharusnya dia keluar, dia di rumah saja. Gitu ya maksudnya ya, cukup ya. Ini kalau dibahas panjang nih. Cukup nih ya. Tapi secara inti tadi itu maksudnya ya. Ini mengenai ayat At-Taubat, surat Taubat ayat 37 ya, yang sempat beberapa hari yang lalu dikaitkan dengan pergeseran satu haram ya. Ya yang sempat ramai di mana-mana itu ya. Ini terlepas dari kasus itu, tapi kita ini ilmunya ya, menurut ulama. Baik, sekarang kita mungkin ke pembahasan tentang Muharramnya. Oh, ini ayat tentang fadilah hijrah ya. Saya mengutip ayat-ayat yang ada kaitannya dengan hijrah. Kemudian juga ini tentang sahabat muhajirin yang hijrah dan sahabat ansor, di mana mereka dijamin mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan dijamin surga. Surat Taubat juga ayat berapa itu? Sudah dijelasin. Baik, selanjutnya kita coba mengkaji sejarah ya. Sambil dari kitab As-Sirah An-Nabawiyah Ibnu Hisham. Ini kitab yang cukup populer ketika kita mengkaji sejarah Nabi, baik pra-Islam maupun sejarah Nabi sesudah Islam, cukup lengkap di As-Sirah An-Nabawiyah Ibnu Hisham. Sejarah Ibnu Hisham. Nah, saya ngutip beberapa paragraf saja. Ini kalau dijelasin juga ada cukup panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau memang ada yang perlu diinstruksi, tanya atau apa ya silakan ya. Gak usah nunggu selesainya. Baik, saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita bicara atau bercerita tentang hijrahnya Nabi, tentu kan sangat panjang ya, butuh waktu yang banyak. Saya langsung potong dari satu episode lah, ya. Satu episode di mana ada konspirasi di situ, konspirasi pembunuhan Rasulullah SAW. Saya mulai dari situ.
Mungkin sebelumnya saya cerita dulu tentang pembentukan kalender Hijriah. Ya. Mengapa kalender Hijriah ini ada? Diawali dari usulan salah satu gubernur pada masa Khalifah Umar Ibn Khattab, yaitu sahabat Abi Musa al-Asy'ari yang menjadi gubernur Syam waktu itu. Beliau mendapat beberapa surat dari Sayyidina Umar Ibn Khattab, tetapi di dalam surat itu tidak ada data, tanggal dan tahun. Tanggal, bulan, tahun nggak ada. Suratnya banyak. Sehingga beliau bingung, ini surat mana yang dulu, mana yang belakangan. Mana yang harus dikerjakan duluan, mana yang belakangan, ya, mana yang prioritas, mana enggak. Bingung karena enggak ada tanggalnya. Makanya kita penting sekali kan sekarang surah An-Nur itu ada tanggalnya. Jangan sudah enggak ada luar gitu kan. Nah, dari situ, dari pengalaman itu kemudian Abu Musa al-Asy'ari kirim surat ke Sayyidina Umar untuk kiranya berkenan dibuatkan kalender Hijriah. Kalender waktu itu belum nama Hijriah, kalender Islam gitu ya. Kalender khusus dipakai oleh umat Islam. Akhirnya Sayyidina Umar setuju dengan usulan itu, lalu mengumpulkan pembesar-pembesarnya, mengumpulkan orang-orang yang ahli. Singkat cerita, kemudian ada usulan dalam forum itu, ada yang mengusulkan bagaimana kalau kalender Islam itu dimulai hitungannya dari kelahiran Rasulullah SAW, dari Maulid Nabi. Jadi ada yang mengusulkan Maulid Nabi. Rupanya mereka juga sudah ingin mengenang gitu tentang kelahiran Nabi. Karena di situ juga ada peristiwa besar kan, peristiwa gajah itu, penyerangan Ka'bah. Kemudian ada juga yang mengusulkan bi'satin Nabi, terutusnya Nabi menjadi seorang Nabi. Ada yang mengusulkan seperti itu. Kemudian ada yang mengusulkan wafatnya Nabi. Tapi Sayyidina Umar tidak berkenan karena wafatnya Nabi itu momen yang sangat menyedihkan bagi umat Islam, terutama bagi pribadi Sayyidina Umar sendiri. Dengan Sayyidina Umar sempat apa namanya ya, percaya nggak percaya gitu loh, sampai menghunus pedang kan sejarahnya itu. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad wafat, sepenggal gitu kan. Padahal Rasulullah memang sudah wafat. Jadi beliau saking cintanya kepada Nabi gitu loh, nggak percaya kalau Nabi wafat. Sampai kemudian diingatkan oleh Sayyidina Abu Bakar itu, dibacakan ayat wa Muhammadun illa rasul dan seterusnya itu. Itu pengalaman sangat menyedihkan bagi Sayyidina Umar sehingga beliau nggak setuju. Lalu ada Sayyidina Ali, termasuk juga Sayyidina Utsman bin Affan, mengusulkan bagaimana kalau tahun Islam itu menghitungnya dimulai dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian usulan inilah yang diterima oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab. Dan sidang isbat gitu ya, isbat penetapan kalender Hijriah ya. Itu pada bulan Rabiul Awal sebenarnya, bukan pada bulan Muharram. Nah, ini yang perlu kita pahami ya, jangan sampai gagal paham ya. Jadi Sayyidina Umar Ibn Khattab membuat kalender Hijriah itu dihitung dari hijrahnya Nabi. Tapi beliau menetapkan itu sudah ada di bulan Rabiul Awal. Dan hijrahnya Nabi itu di bulan Rabiul Awal, bukan di bulan Muharram. Cuma menghitung tahun Hijriah, tahun Islam, dimulai dari tahun di mana tahun itu terjadi peristiwa hijrah. Dari situlah kemudian dihitung Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Tapi peristiwa hijrahnya itu sendiri bukan bulan Muharram. Jadi yang kita peringati bukan peringatan hijrahnya Nabi. Karena kalau hijrahnya Nabi itu di bulan Rabiul Awal. Silakan baca di sejarah-sejarah. Yang kita peringati ya pembentukan kalender Islamnya. Pembentukan kalender Islam yang memang dimulai dari momentum peristiwa hijrahnya Nabi. Karena itu peristiwa yang sangat besar bagi umat Islam. Ya.
Nanti kalau sudah saya bacakan mungkin nanti akan semakin jelas ya. Baik, saya langsung aja. Wa aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah ba'da ashabi min al-muhajirin yantadhiru ay yu'zana lahu fil hijrah. Wa lam yatakhallaf ma'ahu bi Makkah ahadun min al-muhajirin illa man hubisa aw futina. Illa Ali bin Abi Thalib wa Abu Bakar bin Abi Quhafah As-Siddiq radhiyallahu anhuma wa kana Abu Bakar katsiran ma yasta'zinu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hijrah. Fa yaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tu'ajjil la'alla Allah yaj'al laka sahiban. Fa yatma'u Abu Bakar ay yakunahu. Langsung aja, kalau diatin perkataan nanti lama. Jadi Rasulullah tetap mukim berada di Makkah setelah beberapa sahabat dari kaum muhajirin, dari sahabat muhajirin menunggu Rasulullah diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah. Jadi yang hijrah duluan itu sahabat-sahabat hijrah banyak sampai habis di Mekah itu orang-orang yang beriman, kecuali yang tertinggal itu disebutkan di sini Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, dan keluarga beliau, itu Abdullah sama Asma. Itu belum hijrah. Ini walam yutakhallaf, dan tidak tertinggal ma'hu bersama Nabi di Mekah hadun satu orang pun minal muhajirin, dari muhajirin, illa man hubisa, kecuali orang yang ditahan, ya memang nggak bisa hijrah, au futina, atau orang yang terfitnah, misalnya sakit, diuji. Maksudnya fitnah di sini diuji. Mungkin diuji sakit atau sudah sepuh banget, itu yang tidak hijrah. Nah, tidak ada yang tertinggal kecuali Ali bin Abi Thalib dan seterusnya tadi ya disebutin. Kemudian wa kana Abu Bakar katsiran ma yasta'zin. Abu Bakar berkali-kali minta izin kepada Rasulullah, mendatangi Rasulullah, ya Rasul, izinkan saya hijrah bersama keluarga. Tidak diizinkan oleh Rasulullah. Apa kata beliau? La tu'ajjil. Jangan buru-buru kamu, wahai Abu Bakar. La'allallah yaj'al laka sahiban. Barangkali nanti Allah akan memberikan sahib untuk kamu, teman untuk hijrah. Bayat mau Abu Bakar ayyakunahu. Kemudian Abu Bakar merasa senang, ingin bahwa ini maksud teman oleh Rasulullah itu ya Rasulullah sendiri, ingin hijrah bersama Rasulullah. Makanya ketika sore-sore begini Rasulullah menyamperin Sayyidina Abu Bakar Siddiq, mengajak beliau untuk hijrah ke Madinah, beliau itu menangis. Ini kata Sayyidah Aisyah, menangis. Nangisnya bukan tangis sedih, tapi tangis bahagia karena bisa hijrah bersama Rasulullah SAW. Sore-sore begini hari Kamis malam Jumat, di mana di saat itu juga ada konspirasi di pihak lain, orang-orang Quraisy Mekah ingin menghabisi Rasulullah karena orang-orang beriman sudah pindah duluan, sudah habis, rumah-rumah besarnya pun ditinggalin, kebunnya ditinggalkan, semua yang nggak bisa dibawa mereka tinggalkan, sehingga wah ini kalau dibiarin semuanya nanti menjadi kekuatan yang akan menyerang balik ke kita ini, sehingga mereka berkumpul. Kita baca paragraf berikutnya. Qala Ibnu Ishaq ini ahli sejarah ya, yang dikutip oleh Ibnu Hisham. Kitabnya ini kitabnya Ibnu Hisham. Walamma ra'at Quraisy, ketika orang Quraisy melihat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad sarat lahu syi'atun wa ashabun min ghairihim bi ghairi baladihim. Pada saat orang Quraisy melihat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah banyak Syiah, Syiah itu pengikut, bukan aliran Syiah ya. Syiatun di sini artinya pengikut. Ya Syiah itu artinya yang pengikut yang fanatik kepada Sayyidina Ali, namanya Syiah. Syiatun, syiatan. Wa ashab dan teman-teman. Jadi Rasulullah udah banyak pengikutnya, banyak ashabnya, sahabat-sahabatnya min ghairihim, dari luar Quraisy, dari selain suku Quraisy udah banyak pengikutnya,
bi ghairi baladihim, di selain negeri mereka, di luar Mekah ya sudah banyak pengikutnya. Wara'au khuruj ashabi min muhajirin ilaihim, dan mereka melihat sahabat-sahabat sudah pada keluar semua. Arafu annahum qad nazalu daran wa asabu minhum man'atan. Kemudian mereka tahu bahwa sahabat muhajirin itu sudah mendapat tempat ya di Madinah. Mereka orang di Mekah sudah dengar semua itu ya. Kemudian mendapat pembelaan di sana. Fahadzaru khuruj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihi. Mereka takut, hadaru. Mereka takut Rasulullah keluar menuju mereka. Yaudahlah biarin yang lain keluar, tapi jangan sampai Muhammad keluar dari Mekah. Itu target mereka. Jangan sampai Muhammad keluar dari Mekah. Wa arafu annahum qad ajma'a li harbihim. Kemudian kenapa nih? Kenapa nih bagus? Bentar ya, ini ya, ini. Dulu. Iya. Oke. Pelan ya, pelan. Keluar lagi. Ini. Nah, ya, jadi setelah mereka merasa khawatir dan takut akan kekuatan Rasulullah SAW di mana sudah banyak pengikutnya, banyak sahabatnya ya, dari luar Quraisy dan dari luar Makkah. Mereka takut, maka mereka berkumpul. Fajtami'u lahu fi darin nadwah. Ya, mereka berkumpul, ijtama'u ini berkumpul fi darin nadwah, di nama suatu tempat, Darun Nadwah namanya di sana ya. Tempat sidang di mana orang-orang Arab itu dari dulu kalau mau memutuskan sesuatu sidangnya di sini, di Darun Nadwah. Wahya, Darun Nadwah ini asalnya Daru Qusay bin Kilab, yaitu rumahnya Qusay bin Kilab, salah satu kakek Nabi ya, Qusay bin Kilab. Di sini. Allati kanat Quraisy la taqdi amran illa fiha. Tempat ini di mana orang Quraisy tidak memutuskan sesuatu kecuali di tempat itu. Jadi kalau ada keputusan penting nanti diputuskan di tempat itu. Yatasyawaruna fiha ma sun'auna fi amrillah sallallahu alaihi wasallam hina fawduhu. Mereka itu masalah bagaimana mencegah Nabi Muhammad supaya tidak ikut hijrah. Bahkan mereka berencana untuk melakukan pembunuhan. Nah, ini isi sidangnya mereka ini, salah satu dialognya direkam oleh Ibnu Hisham. Qala Ibnu Hisham ya. Faqala Abu Jahal bin Hisham. Ini nama Abu Jahal. Bukan pengarang kitab. Kalau kitab ini Ibnu Hisham, ada Hishamnya juga. Faqala Abu Jahal bin Hisham. Abu Jahal itu aslinya Abu Jahal bin Hisham. Wallahi inna li fihi la ra'yan ma arakum waqa'tum alaihi ba'du. Ini setelah terjadi beberapa usulan, apa nih harus dilakukan kita nih? Ini orang-orang Mekah yang beriman pada Muhammad sudah keluar semua. Tapi Muhammad masih ada. Apa yang harus kita lakukan? Macam-macam ya usulan. Singkat cerita, terakhir nih yang mengusulkan Abu Jahal. Kata dia, wallah. Jadi dia
nyebutin Allah juga. Wallah. Innali fi la ra'yan. Aku punya ide nih, punya pendapat yang bagus. Yang belum pernah aku keluarkan dan tidak akan pernah aku lakukan lagi setelah ini. Idenya apa itu? Qalu wa ma huwa ya Abul Hakam? Kemudian anggota yang lain, anggota sidangnya bertanya, apa itu wahai Abul Hakam? Abul Hakam ya Abu Jahal itu. Qala ara an nakhudha min kulli qabilah fatan syaban. Saya berpendapat begini. Bagaimana kalau dari setiap kabilah, ada 11 kabilah ya waktu itu ya. Dari setiap kabilah kita ambil satu syaban jali dan nasiban wasitan fina. Seorang pemuda yang kuat, yang cerdas, yang pintar dialog, yang terengginas, yang cekatan gitulah. Intinya pemuda yang paling hebat, yang jago dari setiap kabilah. Ada 11 kabilah gitu ya. Diseleksi mana yang paling jago untuk berkelahi, mana yang paling fasih untuk berdialog, berkomunikasi dan seterusnya, dipilih. Tsumma nu'ti kullafatan minhum saifan shariman. Kemudian kata Abu Jahal, mereka kita kasih pedang yang paling tajam, paling bagus. Tsumma ya'madu ilaihi wa yatribuhu biha darbata rajulin wahidin. Kemudian mereka kita suruh untuk memukul Muhammad barengan. Di 11 orang disuruh barengan. Kalau sudah ketangkap. Supaya apa? Supaya darah Muhammad itu ada di pedang-pedang dari 11 kabilah itu. Di berceceran di kabilah ini ada darahnya Muhammad, di kabilah ini ada darahnya Muhammad, kabilah itu ada. Nah, ini artinya apa maksudnya? Fayaqtuluhu fanastarihu minhu. Setelah terbunuh kita akan istirahat. Kita akan tenang, kata Abu Jahal. Kalau Muhammad sudah terbunuh, kita akan tenang dan enggak ada masalah lagi. Beres semuanya. Ini usulan Abu Jahal. Fa innahum idza fa'alu dzalika tafarraqa damuhu fil qabail jami'an. Karena kalau mereka bisa melakukan tadi itu, melakukan pemukulan dengan pedang pada Nabi Muhammad secara bersamaan, darah Nabi Muhammad tafarraqa damuhu akan terpecah-pecah, tercecer di setiap kabilah. Falam yaqdir Banu Abdi Manaf ala harbi qaumihim jami'an. Sehingga nanti Banu Abdi Manaf, maksudnya kabilahnya Nabi Muhammad, Abdi Manaf itu ya, kabilahnya Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad, tidak bisa membalas kepada semua kabilah. Paham nih maksudnya ya? Ya, karena orang dulu itu kalau ada satu kabilah, anggota satu kabilah, satu orang terluka, disakiti, maka akan perang. Pasti kabilah yang disakiti nggak terima, menyerbu. Selalu begitu. Nah, kalau setiap kabilah sudah ada darahnya Nabi Muhammad, berarti kan pelakunya bukan satu kabilah. Semua kabilah ikut melakukan pemukulan, sehingga nanti kabilah Nabi Muhammad nggak mungkin nyerbu semua kabilah, nggak mungkin melakukan pembalasan kepada semua kabilah, pasti kalah, pasti nyerah. Itu pikiran Abu Jahal, gitu. Pikiran Abu Jahal. Kalau cuma satu kabilah nanti yang mukul pasti yang dibalas itu aja. Tapi kalau semuanya ikut mukul, nah ini cara berpikirnya orang-orang Arab waktu itu yang begitu ya. Sama juga ketika Rasulullah diminta untuk menaruh Hajar Aswad itu kan itu rebutan juga kan. Kemudian saking cerdasnya Rasulullah ambil apa itu surban, gitu kan. Tanah Hajar Aswad ditaruh di tengah, semuanya ikut ngangkat. Nah, sehingga semua merasa terhormat. Kurang lebih mirip-mirip kayak gitu. Supaya tidak satu orang saja, satu kabilah aja yang tertuduh. Maka semuanya ikut memukul secara bersamaan sehingga darahnya tercecer di mana-mana. Kemudian Banu Abdul Manaf tidak bisa membalas. Faradu minna bil aql, fa'aqalna. Kemudian ya mereka setuju. Wah, ini brilian kan. Ini pemikiran yang brilian. Menurut mereka ya. Kemudian dilanjut,
Qala Ibnu Ishaq wa lam ya'lam fina balaghani yakhruju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khuruji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadun hina kharaja illa Ali. Kemudian singkat cerita, ini sebenarnya juga panjang juga ceritanya ya. Ternyata di malam Jumat yang menegangkan itu, saya jadi teringat di 30 SPKI itu ya. Itu malam Jumat juga ya, kalau nggak salah ya. Malam Jumat nggak? Yang pembunuhan jenderal itu loh. Saya jadi ingat ke sana. Itu malam Jumat ya. Ini juga malam Jumat ini ya. Jadi apa namanya, konspirasi pembunuhan Nabi Muhammad juga malam Jumat. Sudah dikepung rumah Nabi Muhammad ya. Sudah dikepung oleh pemuda-pemuda tadi. Semalaman mereka dari sore sudah menunggu. Ya, supaya Nabi Muhammad enggak keluar, sudah ditunggu. Kemudian lanjutin dulu deh. Kayaknya masih ada di sini nih. Tidak ada yang tahu keluarnya Rasulullah SAW satu orang pun illa Ali, kecuali Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Siddiq, dan keluarganya Abu Bakar Siddiq. Amma Ali fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima balawani ini kalau bahasa kita yang saya tahu gitu. Jadi ahli sejarah pun merendah ya, yang saya tahu. Adapun Ali bin Abi Thalib, fa inna sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya tahu, kata Ibnu Hisham, akhbarahu bi khurujihi wa amarahu ayatakhallafu ba'dahu Makkah. Rasulullah memberitahu Sayyidina Ali bahwa Nabi akan hijrah bersama Abu Bakar, kemudian Nabi menyuruh Sayyidina Ali untuk tinggal di Mekah. Wahai Ali, sementara kamu jangan hijrah dulu, saya akan berangkat dulu sama Abu Bakar Siddiq. Kenapa Sayyidina Ali tidak boleh berangkat oleh Rasulullah? Hatta yu'addi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-wada'i. Pertama, keperluannya adalah Rasulullah itu kan terkenal al-amin ya. Seorang yang sangat bisa dipercaya. Di mana mungkin waktu itu sudah banyak orang yang nggak bisa dipercaya. Sehingga banyak orang Mekah itu, orang Quraisy menitipkan barang-barang berharga kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu membuka jasa penitipan. Bukan membuka ya, tapi memang orang Quraisy ingin menitipkan supaya aman harta benda berharga mereka. Dititipkan kepada Nabi Muhammad. Nah, sementara kan Nabi Muhammad ini harus hijrah. Barang titipan masih banyak belum dikembalikan gitu ke pemiliknya, ke orang Mekah. Baik itu orang Islam maupun yang bukan Islam, percaya kepada Nabi Muhammad. Nah, ini makanya hatta yu'addiya an Rasulillah al-wada'i. Sayyidina Ali jangan hijrah dulu sampai engkau mengembalikan al-wada'i, titipan-titipan orang Mekah. Allati kana indahu linnas, yang masih ada bersama Rasulullah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bi Makkah ahadun indahu syai' yakhsha alaihi la wadahu indahu. Lima yu'lamu min sidqihi wa amanatihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang Mekah laisa bi Makkah, ini sudah tidak ada yang ragu kalau barang dititipin ke Muhammad pasti aman, pasti utuh gitu. Sehingga kalau barang berharga ingin dititipin ke Nabi Muhammad. Karena sudah yu'lam, terkenal, sudah diketahui min sidqihi, kejujurannya, wa amanatihi, dan amanahnya. Sallallahu alaihi wasallam. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ghar. Nah, kemudian Rasulullah dituruni wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat dikepung oleh orang kafir, pemuda tadi itu dari semua kabilah, yaitu
di surah Yasin, wa ja'alna min baini aydihim saddan fasyainahum, saddan itu ya. Kemudian beliau mengambil segenggam tanah berpasir, dilemparkan ke mereka. Seketika mereka nggak bisa melihat. Pada saat itulah Rasulullah keluar dari rumah, mereka nggak melihat. Dan di dalam rumah sudah ada Sayyidina Ali memakai selimutnya Rasulullah SAW, itu selimut hadrami warna hijau, untuk menggantikan Rasulullah, supaya mereka yang ada di luar rumah tuh nggak curiga kalau Rasulullah sudah pergi. Itu sampai pagi, sampai fajar. Akhirnya mereka tidak berhasil membunuh Rasulullah SAW. Ini masih banyak ya. Kok belum dapat nih, bagus ini, bagus. Temanya kita memperkokoh persaudaraan. Persaudaranya belum. Ini hijaunya belum dapat ini. Mereka nanti kan persaudaranya setelah beliau ada di Madinah, nanti persaudaraan sama Madinah saudara Ansor itu. Tapi ini terlalu panjang ya. Ya, udah gitu aja kali ya. Nah, diringkas saja ya. Ya udah. Oh. Karena bingung ya, kepanjangan gimana cara meringkasnya. Baik. Karena ini bukan ceramah, beda dengan ceramah. Kalau ceramah kan bisa putus-putus ya. Kalau baca kitab kan harus runut kan gitu ya. Ini kitab yang saya baca emang maksudnya supaya bahwa yang saya sampaikan itu bukan pikiran saya gitu, tapi ini ahli sejarah emang yang menyampaikan. Mana tadi? Ya. Baik. Kemudian keluarlah Rasulullah malam Jumat itu langsung ke Gua Thur, dan 3 malam beliau ada di Gua Thur. Itu tanggal 27 Safar. Nah, ini saya katakan kan tadi Rasulullah hijrah itu bukan bulan Muharram, di bulan Safar. Ujung bulan Safar tanggal 27 malam Jumat itu beliau keluar dari rumah itu tadi menuju Gua Thur, enggak langsung ke Madinah untuk mengelabui orang kafir. Karena mereka pasti berpikir kalau Muhammad enggak ada di rumah, pasti sudah ke Madinah. Langsung mereka cegat jalan-jalan akses menuju ke Madinah. Tapi beliau punya strategi, enggak langsung ke Madinah, tapi ngumpet dulu, istilahnya ngumpet dulu di Gua Thur. Makanya selama 3 malam beliau di sana di Gua Thur, kemudian dibantu oleh Abdullah, namanya Abdullah itu putranya Sayyidina Abu Bakar, ya, ada namanya Abdullah, itu yang menjadi informan. Jadi kalau siang beliau ke Mekah untuk mendengar rumor apa yang beredar di orang-orang kafir Mekah. Di antara itu mereka membuat sayembara, siapa yang bisa menangkap Muhammad, hidup atau mati, maka mereka akan mendapatkannya mi'atanaqah. Nah, di sini disebut. Faqad waja'at Quraisy fihi hina faqaduhu mi'atanaqah. Mereka akan memberi hadiah 100 onta. Bayangkan ya, 100 onta kalau bisa nangkap Nabi Muhammad. Onta loh, onta. Sekarang aja mahal ya, apalagi dulu. Atau mahalan sekarang. Liman yarudduhu alaihim, siapa yang bisa mengembalikan Muhammad kepada mereka, hidup atau mati, dapat 100 onta. Nah, itu informasi yang beredar di Mekah. Siapa yang tahu itu? Abdullah, putranya Abu Bakar Siddiq. Disampaikan kalau malam beliau ke Gua Thur. Disampaikanlah informasi ini ke Rasulullah dan Abu Bakar. Wa kana Abdullah bin Abi Bakar nih. Abdullah bin Abi Bakar yakunu fi Quraisy naharuhu ma'hu. Siangnya berada di Quraisy. Langsung aja. Setelah 3 malam beliau ada di Gua Thur, kemudian beliau keluar di tanggal 2 di Safar apa? Rabiul Awal. Ya. Tanggal 2 Rabiul Awal beliau
mulai keberangkatan ke Madinah dari Gua Sur itu. Siapa yang menuntun atau penunjuk jalannya? Ada namanya budak yang sudah dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq bernama Amir bin Furaiha. Ya. Amir bin Furaiha itu masih kafir dia, tapi bisa dipercaya. Dia yang menunjukkan jalan. Karena di gurun itu ya, di gurun itu kalau orang nggak ahli pasti tersesat. Ya kalau kita di sini kan mungkin nggak terlalu ini, tapi kalau di gurun kan sama semua, pasir, mana selatan mana utara kan bingung. Kalau nggak ahli akan tersesat. Nah di sini ada yang ahli ini, yang ahli namanya Amir bin Furaiha. Karena dia juga biasa mengembala, jadi udah hafal jalan-jalan setapak itu sudah hafal. Itu yang menuntun, yang menunjukkan jalan. Nah sebelum itu Abu Bakar Siddiq sudah menyiapkan unta terbaik, 2 ekor unta, yang satu untuk dirinya sendiri, yang satu untuk Rasulullah. Nah di sini ada dialog yang sangat menarik nih antara Sayyidina Abu Bakar bersama Rasulullah. Falamma qarraba Abu Bakar radhiyallahu anhu rahilataini ila Rasulillah, ketika Abu Bakar mendekatkan 2 kendaraan unta kepada Rasulullah, qaddama lahu afdalahu. Beliau Abu Bakar menyerahkan yang terbaik. Ya, kendaraan terbaik. Jadi ada antara 2 kendaraan yang paling baik yang disodorkan, yang ditawarkan kepada Rasulullah. Ya Rasul, engkau naik unta yang ini aja. Ya. Katakanlah kalau mobil misalnya ya bandingannya mungkin apa ya, Fortuner sama Innova gitu atau Avanza gitu. Ya Rasul, engkau naik yang Fortuner aja. Kira-kira begitu lah. Summa qala irkab, naiklah ya Rasul. Pada abi wa ummi, demi ayahku ibuku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menjawab, inni la arkabu ba'iran laisa li. Enggak wahai Abu Bakar, aku tidak akan menaiki onta yang bukan milikku. Nah, ini hikmahnya adalah 2 sosok yang sangat mulia. Entah kita memposisikan sahabat dengan sahabat, apa guru dengan murid, tapi yang jelas, yang satu dengan kemuliaan hatinya, bukan cuma-cuma kepada sahabat, ya, kepada sahabatnya atau kepada gurunya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tapi sahabatnya juga nggak mentang-mentang ditawar oleh sahabat dekatnya, oleh muridnya atau apanya, kita posisikan terserah ya. Nggak mentang-mentang, tapi beliau malah berkata, enggak, wahai Abu Bakar, aku tidak akan menaiki kendaraan yang bukan milikku, karena itu masih milik Abu Bakar. Tapi kan Abu Bakar mau memberikan kepada Rasulullah kemuliaan hati 2 sosok teladannya. Qala fahyalaka ya Rasulullah, ini untukmu wahai Rasulullah, ini aku berikan kepadamu wahai Rasulullah. Bi abi anta wa ummi, demi Allah, kira-kira gitu. Demi ayahku, ayahmu. Demi ayahku engkau dan ibuku. Qala la walakin masaman alladhi ibta'taha bihi. Enggak kata Rasulullah. Kamu jual berapa? Sayyidina Abu Bakar ingin memberi, tapi Rasulullah ingin membeli. Gitu ya. Enggak mau dikasih cuma-cuma, ingin membeli. Ini hikmahnya banyak ya. Hikmahnya kalau kita kaji banyak. Di mana dalam hijrah ini berarti Rasulullah juga benar-benar hijrah. Benar-benar hijrah sehingga tidak mau pemberian. Tidak mau pemberian dari orang lain sekalipun orang terdekatnya. Enggak, berapa harganya kata Rasul. Qala, akhirnya disebutinlah kaza wa kaza, sekian. Tapi di sini ahli sejarah tidak mencatat di berapa itu. Qala qad akhadtuha bihi. Ya udah kalau gitu aku bayar segitu. Jadi terpaksa Abu Bakar nyebutin harga karena Rasulullah minta dihargain berapa. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar nyebutin, qala hiya laka ya Rasulullah, ya udah itu milikmu ya Rasulullah. Ya.
sekedar informasi juga bahwa Nabi Muhammad, nabi-nabi itu kan nggak boleh menerima sedekah ya. Tapi kalau hadiah boleh. Kalau hadiah boleh terima. Kalau sedekah para nabi, terutama Nabi Muhammad tuh nggak boleh, nggak mau. Ini juga yang menjadi bukti kenabian Nabi Muhammad. Kalau kita baca sejarah berimannya Salman Al-Farisi, sahabat Nabi, dengar kan? Salman Al-Farisi itu panjang itu, beliau bisa menjadi seorang yang beriman itu perjalanannya panjang. Itu kan Al-Farisi itu orang Persia, itu orang Zoroaster, penyembah api, orang tuanya. Sudah masih muda beliau melancong gitu ke Syam, kemudian ikut orang Kristen, tapi orang Kristen yang soleh ya waktu itu. Jadi kata orang Kristen, kata bapak angkatnya ini, nanti akan ada seorang nabi di Arab, salah satu cirinya dia mau menerima hadiah tapi nggak mau menerima sedekah. Itu salah satu cirinya. Nah itu dipegang oleh Salman Al-Farisi. Ketika ada kesempatan dia ketemu Nabi di Madinah, setelah Nabi sampai di Madinah ya, ada kesempatan beliau ngetes kenabian Nabi Muhammad. Salman Al-Farisi ngetes bawa kurma. Ketemu Rasulullah, ya Rasulullah, aku sedekahkan ini kurma kepada engkau. Ya, Rasulullah nolak. Enggak. Saya enggak nerima sedekah. Salman jadi yakin, benar ini adalah seorang nabi, benar kata bapak angkatnya tadi. Nah, dari situ kemudian dia beriman kepada Rasulullah ya. Dites dulu. Nah, itu membuktikan bahwa seorang nabi itu enggak nerima sedekah tapi menerima hadiah. Tapi dalam peristiwa hijrah ini, dia enggak hadiah pun enggak mau nerima. Hadiah pemberian Abu Bakar pun enggak nerima. Sampai nanti setelah nyampe di Madinah pun beliau itu mau diberi sebidang tanah itu yang kemudian jadi Masjid Nabawi itu tadinya mau diberikan juga oleh anak yatim ya. Oleh yatim ditinggal orang tuanya tapi tanahnya luas. Tanahnya luas di situ langsung aja ya ini dipotong ceritanya. Setelah sampai di Madinah kan orang-orang Madinah, penduduk Madinah pada menawarkan nih kepada Rasulullah, ya Rasul, singgah di rumah saya aja. Di rumah saya aja, saya udah siap. Rumah saya besar. Apapun kebutuhannya insya Allah dipenuhi. Rasulullah nggak mau. Biarkan unta saya kemana dia berjalan. Karena dia berada dalam kendali Tuhan. Dibiarin terus berjalan untanya sampai kemudian di satu tempat, situ ada pohon-pohon kurma, ada bekas bangunan juga, tapi tanahnya luas. Kemudian unta itu tiba-tiba duduk. Setelah duduk, dia berdiri lagi, jalan, kemudian balik lagi ke tempat itu. Duduk lagi dan merebahkan dadanya, menunjukkan bahwa yang naik supaya turun. Sehingga Rasulullah pun turun. Untanya ini juga unta luar biasa ya, ini namanya Qaswa, kalau nggak salah. Namanya Qaswa, unta Rasulullah ini. Unta yang apa namanya yang dalam kendali Allah itu tadi. Nah sampai di situ Rasulullah nanya, ini tanah siapa? Ini milik siapa? Kemudian diberitahu oleh sekitar situ, ini miliknya Sahal dan Suhail. Sahal dan Suhail ini anak yatim. Kemudian Sahal dan Suhail mendekat, ya Rasulullah, tanah ini saya hadiahkan kepada engkau. Gak mau Rasulullah ya, gak mau. Padahal Nabi juga boleh sebenarnya kalau mau nerima boleh, tapi dalam peristiwa ini Rasulullah nggak mau nerima hadiah. Lagi-lagi Rasulullah nanya berapa dihargai tanah ini. Kemudian dibantu oleh yang tua karena Sahal dan Suhail masih muda, disebutin kada kayak tadi sekian. Akhirnya Rasulullah ya udah saya bayar, dibayarlah. Kemudian barang bawaan Rasulullah diambil oleh siapa tuh yang disinggahi Rasulullah di Madinah, masih ingat nggak? Sahabat Al-Ansori siapa? Abu Musa Al-Ansori ya kalau nggak salah ya.
Ya. Akhirnya Rasulullah singgah di situ, di rumah sederhana. Ditawarin rumah yang bagus, Rasulullah nggak bersedia, malah beliau singgah di rumah yang sederhana, tapi di situ ada tanah luas yang sudah dibeli dari anak yatim. Nah, inilah salah satu hubungannya bulan Muharram dengan santunan anak yatim itu ya. Salah satunya, selain ada nanti banyak ada dalil-dalilnya juga. Nah, setelah itu Rasulullah membangun masjid yang sampai sekarang kita kenal dengan Masjid Nabawi, yang sebelumnya sudah membangun juga di Kuba. Untuk apa Masjid Nabawi itu dibangun? Salah satunya adalah untuk mu'akhah bainal muhajirin wal ansor, yaitu untuk persaudaraan, memperkuat, memperkokoh persaudaraan sahabat muhajirin dan ansor, supaya mereka sering bertemu, sering berkomunikasi, berinteraksi di Masjid Nabawi. Seperti itu. Dan kalau kita mau jelaskan bagaimana bentuk persaudaraannya, itu sangat luar biasa dan sangat panjang. Kayaknya kalau satu pertemuan emang nggak cukup ya. Saya jadi bingung mau ngambil angle mana gitu ya, angle mana gitu. Intinya begitu. Yang hikmah yang perlu kita ambil adalah bagaimana persaudaraan dibangun oleh Rasulullah SAW, mempersaudarakan sahabat muhajirin dan ansor, di mana sahabat muhajirin tidak mau begitu saja diberi berbagai macam fasilitas oleh sahabat ansor, dan sahabat ansor sendiri ingin menjamu, ingin melayani dengan sebaik-baiknya sahabat muhajirin. Begitulah persaudaraan yang terbangun karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah dari perjalanan hijrah ini, di mana yang tadinya orang saling bermusuhan jadi bersaudara. Karena di Madinah itu ada dua kabilah yang sepanjang tahun, sepanjang abad itu bermusuhan terus, yaitu kabilah Aus dan Khazraj. Tapi begitu Rasulullah sampai di Madinah, mereka berdamai, mereka menjadi saudara. Yang tadinya saling membunuh menjadi saling menyayangi, yang tadinya saling memerangi jadi saling memberi dan melayani. Begitulah persaudaraan yang terjalin antara sahabat muhajirin dan sahabat ansor. Baik, mungkin itu ya. Nanti kalau ada tambahan, usulan atau pertanyaan, monggo. Baik dari yang hadir maupun yang mengikuti dari rumah. Ini bagus, cukup. Gimana? Saya rasa cukup udah ya. Kalau materi sih masih banyak. Karena kitab ini nggak ada habisnya. Kalau dibaca semua banyak. Karena kalau diputus jadi nggak nyambung kalau kitab. Kalau baca diputus nggak nyambung. Kalau ceramah kita kan bisa lompat-lompat gitu ya. Ya, bisa coba di ini. Mungkin bagaimana itu mungkin ada yang tapi mungkin kalau boleh dari kita coba mungkin kalau dari materi yang ada misalnya
Apakah ada lanjutannya Ustaz? Misalnya implementasi untuk merawat persaudaraan seperti apa Ustaz? Misalnya dari tadi sudah dibangun Masjid Nabawi sebagai ikon persaudaraan antara kaum muhajirin, kaum ansor, dan itu sebagai momentum hikmah daripada hijrahnya Nabi Muhammad. Nah ini mungkin nextnya dari antara kabilah itu merawat persaudaraan seperti apa Ustaz? Apakah memang ikon Masjid Nabawi itu cukup atau ada lagi yang mungkin yang dari mereka tradisikan atau mereka budayakan? Begitu Mas Ustaz. Baik, ya. Di kitab ini cuma tidak saya tulis persaudaraan tidak hanya secara global ya, tapi ada sahabat individu per individu itu dipersaudarakan. Misalnya sahabat A, sahabat Muhajirin dipersaudarakan dengan sahabat A, sahabat Ansor, sehingga mereka benar-benar seperti saudara, benar-benar seperti saudara. Apapun yang dimiliki oleh sahabat Ansor diberikan kepada sahabat Muhajirin. Apapun, bahkan mohon maaf, sampai yang punya istri lebih dari satu dari sahabat Ansor. Kebetulan saudaranya dari sahabat Muhajirin ini masih belum berkeluarga, ditawarin. Sampai segitunya aja Pak. Sampai segitunya. Kita tuh dicerai dulu. Bisa dulu. Kalau cocok ya, cocok mau nikah. Enggak, oh yang serah terima. Ya dikasih. Nah, iya, yang cocok yang mana aja yang mau gitu. Ya. Sampai segitunya itu bisa dari dalam. Gimana Pak? Ya, saya banyak sebenarnya. Saya juga banyak. Saya baca masih lupa. Saya paling susah tuh kalau nama sama angka, saya susah banget ingatnya. Tapi kalau di atas kertas tuh mana merah gitu. Kalau nomor telepon, nomor apa kayak selalu lupa. Ya, jadi bentuknya mereka saling mengalah walaupun dirinya nggak kebagian pun asal saudaranya kebagian, istilahnya asal keluarga asal saudaranya senang, dia sakit pun terima. Walau bihim khasasah, itu di mana ayatnya di dalam Al-Qur'an. Walau kana bihim khasasah wa yusiruna ala anfusihim, kalau nggak salah itu ya. Jadi mereka mengalah pada dirinya sendiri, kepentingan dirinya sendiri, yang penting saudaranya senang, saudaranya bahagia, walaupun dirinya harus sakit. Sampai begitu ya. Ketika mereka ditawari harta benda, misalnya sahabat Muhajirin ditawari oleh sahabat Ansor harta benda, mereka enggak langsung terima, tapi justru mereka bertanya di mana pasar, ya. Karena memang karakter orang Mekah itu kan dagang, ya. Kebanyakan dagang. Beda dengan orang Madinah, kebanyakan itu bertanam, ya, berkebun, kurma dan sebagainya. Ya. Tapi kalau orang Mekah itu berdagang. Makanya ketika ditawari oleh sahabat Ansor fasilitas apa gitu, mereka justru yang ditanya di mana pasar. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak ingin menjadi beban bagi sahabat Ansor, tapi mereka ingin berkarya, mereka ingin berusaha sehingga tidak menjadi beban bagi sahabat Ansor. Itu diantara bentuk-bentuk persaudaraan dan persahabatan kaum Muhajirin dan Ansor. Gitu.
Untuk sesi berikutnya, silakan kalau mungkin ada dari jemaah baik di dalam diskusi atau yang melalui ruang Zoom, kalau mau ditanyakan, silakan. Jadi sampai dengan topik yang tadi untuk yang sahabat itu amar bin Auf ya. Satu menyenangkan kalau yang pertama kan bahasa karena itu bahasa ya, bahasa yang bahasa kan sekarang berapa? Yang pertama saya ke Ethiopia, kalau nggak salah Ethiopia ya. Ya memang Rasulullah beberapa kali hijrahnya ya, yang ke Madinah ini termasuk hijrah yang terakhir. Sebelumnya beliau pernah hijrah ke Taif, ya, ke Taif, tapi mendapat penolakan yang keras dari Taif sampai beliau dilempar segala macam itu ya. Kemudian beliau hijrah ke Habasyah, Raja Najasyi itu ya, rajanya beriman Habasyah. Kalau sekarang kalau nggak salah Mungkin dari jemaah lainnya ada yang ditanyakan, mungkin masih ada waktu. Atau dari yang di ruang Zoom, mungkin. Pak Supri ini fotonya gagal banget. Luar biasa. Monggo Pak Supri, kalau mungkin ada yang mau ditanyakan Pak Supri atau dari jemaah yang lain, ibu-ibu silakan. Ya, jadi kalau sekilas ini apa yang disampaikan Pak Ustadz, tadi banyak sekali yang hikmahnya dari awal bagaimana sahabat dan para orang ini, Nabi dan para sahabat ini hijrah, ya, karena memang kondisi waktu itu, karena perlu sesuatu yang lebih baik, ya, hijrah. Tapi memang ada hal yang kemudian tadi ada penekanan bahwa berhijrahnya Nabi itu di bulan Rabiul Awal. Ini juga memang yang kita coba cari di referensi memang demikian juga. Tetapi untuk penanggalannya memang mulai di bulan Muharram. Tetapi untuk kejadiannya hijrahnya Nabi itu di bulan Rabiul Awal. Kemudian bagaimana salah satu hikmah dari beliau berhijrah ketika ada perjalanan Muhajirin sampai ketemu dengan kaum Ansor, kemudian disitulah ada suatu nilai persaudaraan yang dibangun antara kedua kaum, termasuk para kabilah. Yang kemudian ikon persaudaraan tadi yang disampaikan Pak Ustadz itu dibangunnya Masjid Nabawi. Kemudian disampaikan lebih lanjut bahwa bagaimana implementasinya itu mereka saling membantu, saling menolong, bahkan sampai mengalah, ya. Jadi demi kesenangan atau kepuasan daripada saudaranya itu dia rela untuk berkorban. Kurang lebih beberapa poin yang disampaikan oleh penyaji, Ustadz sudah lihat beberapa kesempatan sekali ini memang banyak sekali yang mungkin dari materinya
tapi mungkin keterbatasan waktu, jadi tadi beberapa hal diringkas. Silakan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan sebelum kami tutup. Dari di sini, monggo ada. Ya. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh sahabat ini memang murni karena saudara kawannya mengajarkan bersungguh ya, bukan dalam artinya memang budaya atau adat istiadat kita akan saat itu begitu. Jadi ada orang kalau ada yang datang jamu dan bukan itu, tapi memang karena betul-betul persaudaraan Islam. Betul. Jadi benar-benar sebenarnya sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah itu orang Madinah yang sudah beriman, karena sebelum Rasulullah hijrah ke sana kan sudah ada sahabat Nabi yang duluan ke sana, sudah berdakwah di sana dan sudah banyak diterima di Madinah. Sudah banyak, bahkan ibu Rasulullah dalam sendiri di sana di Madinah di suku apa gitu ya. Nah, di bulan Dzulhijjah sebelum Muharram kan di ya, di bulan Dzulhijjah, malah dari bulan Dzulhijjah itu penduduk Madinah sudah banyak yang ke Mekah dan itu sudah menjadi mereka setiap bulan haji itu keliling Ka'bah. Baik yang beriman maupun yang tidak beriman itu sudah mentradisi itu. Karena Ka'bah itu sudah menjadi pusat peribadatan. Baik orang sudah beriman pun belum beriman, tapi caranya beda. Kalau yang beriman yang masih percaya ini ada, tapi udah hati-hati oleh Rasulullah. Tapi tradisi tawaf itu masih ada, masih berlangsung. Nah, di bulan Dzulhijjah orang beriman dari Madinah itu sudah ke Mekah dan secara diam-diam sudah bertemu dengan Rasulullah SAW, sudah bertemu dan berbeat berjanji setia kepada Rasulullah bahwa akan menjauhi yang dilarang, terus apa namanya meninggalkan yang dilarang, melaksanakan apa yang diwajibkan, termasuk juga akan melayani baik. Itu sudah ada janji dulu oleh penduduk Madinah waktu haji sudah ketemu dengan Rasulullah di Mekah. Cuma dia orang yang sekarang nggak tahu gitu, sehingga ketika mereka balik mereka sudah sangat diharapkan oleh penduduk Madinah. Kedatangan Rasulullah sudah ditutup. Makanya begitu Rasulullah tiba, semua penduduk Madinah, yang bapak-bapak, ibu, anak, menyambut kedatangan Rasulullah sampai saya keluar itu ya. Itu kan puja itu kan. Itu pujian menyebut kedatangan Rasulullah SAW dari Mekah ya. Dari Mekah. Adapun melayani pendatang itu sebenarnya juga ada tradisi orang Arab juga, itu sangat menghormati pendatang juga, sebenarnya sudah ada ya, apa namanya dasar-dasar atau value norma-norma menghormati tamu itu sebenarnya juga ada ya. Cuma tidak sekuat ketika mereka sudah beriman. Itu benar-benar diikat seolah-olah satu tubuh. Syuddu ba'duhum ba'dha, saling menguatkan. Kalau satu ada yang sakit, semuanya seperti merasa sakit gitu. Saking dari eratnya ya, persaudaraan mereka. Seperti itu, Pak. Ada lagi? Memang mungkin ada yang nah itu dia betul ya. Jadi mereka sudah menjadi melebur
eh, menjadi satu, sudah tidak ada muhajirin dan ansor, artinya sudah tidak membeda-bedakan. Perbedaan itu nanti muncul lagi ketika Rasulullah wafat. Rasulullah wafat itu kan sama-sama mencari pengganti, sehingga nanti dari sahabat muhajirin mengusulkan Abu Bakar, Umar, itu kan dari muhajirin ya, dari Mekah. Dari Madinah Ansor juga mengusulkan. Di situ muncul lagi perbedaan antara muhajirin dan Ansor. Ketika Rasulullah masih ada itu sudah nggak ada, walaupun di kasus-kasus tertentu itu suka muncul juga. Contohnya begini, pernah Rasulullah itu membagikan harta rampasan. Harta rampasan dibanyakin ke orang-orang muhajirin, ke sahabat muhajirin. Kalau habis perang kan dapat harta rampasan. Tadi kan cerita di awal kan, cara bertahan hidup orang dulu kan begitu. Perang, siapa yang kuat, yang menang, yang dapat. Itu halal dulu memang begitu. Ya. Ketika Rasulullah membagikan harta rampasan, itu Rasulullah dibanyakin bagian sahabat muhajirin. Sehingga pernah ada kecemburuan dari sahabat Ansor timbul. Ini Rasulullah kayaknya nggak adil nih. Jadi ada pikiran negatif dari sebagian sahabat muhajirin, Rasulullah sepertinya nggak adil. Ya, mentang-mentang sama-sama dari Mekah, sama-sama hijrah ya. Orang katakanlah pribuminya orang satu etnis gitulah katakan ya, dibanyakin kita sahabat Ansor sedikit dapatnya. Ada sahabat yang pikir seperti itu. Ini diketahui oleh Rasulullah dipanggil. Kamu mau memilih harta benda, apa kamu memilih Allah dan Rasulnya? Ya. Maksudnya Rasulullah itu sudah menjadi bagian Madinah. Beliau kan sudah nggak tinggal di Mekah lagi. Rasulullah itu ibaratnya sudah menjadi orang Madinah, sudah milik sahabat Ansor, sudah menjadi orang Madinah gitu. Sehingga Rasulullah itu kompensasinya memberikan harta rampasan ke orang Mekah, muhajirin, sahabat muhajirin, baik yang masih di Mekah maupun yang sudah ke Madinah. Sementara sahabat Ansor sendiri sudah setiap hari bersama Rasulullah. Maka Rasulullah tawarkan, apa kamu mau harta rampasan yang banyak, atau kamu mau Rasulullah dan Rasul dan Allah ya, Allah dan Rasulnya gitu. Nangis sahabat Ansor itu, nangis minta maaf ke Rasulullah mendengar jawaban Rasulullah seperti itu. Artinya maksudnya Nabi itu cukuplah sahabat Ansor itu bersama dengan Rasulullah setiap hari itu kebahagiaan yang luar biasa kan. Beda dengan sahabat muhajirin ya. Apalagi yang masih ada di Mekah, sahabat-sahabat yang di Mekah yang jauh dari Rasulullah. Karena setelah di Madinah, setelah hijrah kan nanti banyak yang kembali ke Mekah lagi kan. Ada setelah Fathu Mekah banyak yang tinggal di Mekah lagi, sahabat. Baik, mungkin juga bagus ya, sudah. Mungkin juga kali ya kita baik kami dari PKPM agar partisipasi dilakukan bahwa sama bersama budaya dan dan bertemu bahwa ya mudah-mudahan kita berupaya menjadi agar seorang anak ini mungkin kita cukup beberapa ini yang harus kita baca bersama. Bapak Bapak menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
Ya, terima kasih semuanya. Mohon maaf tadi kemut ya di Zoom. Sudah ditutup. Oh, yang rotinya ada semut. Terima kasih semuanya ya yang di Zoom. Mohon maaf kalau ada salah-salah semuanya. Assalamualaikum.